Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat kembali mempelajari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Dan di pembahasan sebelumnya, yakni di hari Rabu pekan kemarin, kita sudah sampai di pembahasan al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Kita sudah sampai di situ, di mana alat-alat tersebut yang kita sudah pelajari adalah lamma, alam, alamma, lan nahya, lamul amr. Jadi itu ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, dan la an-nahyah, la untuk larangan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan al-adawatul lati tajzimu fi'laini. Al-adawatul lati tajzimu fi'laini. Alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Kita langsung ke al-amthilah. Al-amthilah, contoh-contoh. Yang pertama, man yufrid bil akli yadkham. Sebelumnya pembahasan al-adawatul lati tajzimu fi'lain, alat-alat penjazm fi'il, dia termasuk alat penjazm dan biasanya muncul untuk syarat syarat dan jawab syarat. Termasuk alat yang muncul pada uslub syarat dan jawab syarat. Maka kita lihat dulu contoh-contohnya. Man yufrid fil akli yadkham. Man yufrid fil akli yadkham. Sesiapa atau siapapun yang berlebihan fil akli, dalam makanan, yadkham, maka dia akan mengalami gangguan pencernaan. Yadkham, takhima, yadkhamu, sakit pencernaan, gangguan pencernaan. Yufrid dari wazan afrata yufritu, ifrat, berlebih-lebihan afrata yufritu. Kemudian masuk man, man alat penjazm, maka menjadi yufrid. Kemudian satu lagi fi'ilnya harus ada pasti fi'il mudhari karena fi'il madhi tidak mungkin majzum. Man yufrid fil akli yadkham. Yadkhamnya menjadi majzum. Harusnya yadkhamu. Kemudian yang kedua, man yat'ab fi sigharihi yatamatta fi kibarihi. Man yat'ab fi sigharihi yatamatta fi kibarihi. Man yat'ab, ta'iba yat'abu, berlelah-lelah. Siapapun atau barang siapa yang berlelah-lelah, bercapek-capek fi sigharihi, sewaktu kecilnya atau sewaktu mudanya, yatamatta, majzum yatamatta fi kibarihi, maka dia akan menikmati di masa tuanya atau bersenang-senang di masa tuanya. Yat'ab, ta'iba yat'abu, harusnya yat'abu, namun masukkan man alat penjazm maka dibaca yat'ab. Kemudian yatamatta, yatamatta'u, yatamatta'u. Kemudian karena ada man juga yang menjazmkan karena dia pilih yang kedua,
Jika dibaca yatamatta, majzum dengan tanda sukun. Kemudian yang ketiga, man yajtanib adzan nasi yanju min adahum. Man yajtanib adzan nasi yanju min adahum. Siapapun, barang siapa yang menjauhi gangguan dari orang lain atau gangguan manusia, orang lain, yanju min adahum, maka dia akan selamat dari gangguan mereka. Maksudnya, barang siapa yang menjauhi untuk mengganggu orang lain, maksudnya siapa yang tidak mengganggu orang lain, maka dia tidak akan diganggu juga. Maka ijtanaba yajtanibu, harusnya yajtanibu, masukkan man, maka menjadi man yajtanib. Nah, kemudian yajtanib, alamat jazmihi as-sukun. Kemudian yanju dari kata naja, yanju, mu'tal akhir waw, yanju. Maka majzumnya bagaimana? Hadfu harfil illah. Hadfu harfi illah. Maka menjadi yanju, bukan yanju. Majzumnya dengan hadful akhir atau hadful harfil illah. Kemudian yang keempat, man yusafir tazdad tajaribuhu. Man yusafir tazdad tajaribuhu. Man yusafir safaru yusafiru. Barang siapa atau siapapun yang bersafar, melakukan perjalanan, tazdad tajaribuhu, akan bertambah pengalamannya. Akan bertambah pengalamannya. Tazdad, izdada, yazdadu. Izdada, yazdadu. Yazdadu karena ada alif. Alif selalu sukun. Kemudian karena dia majzum, dalnya menjadi sukun. Maka alifnya hilang. Jadi tazdad. Tajaribuhu, pengalamannya. Tajaribu. Yusafir, majzum dengan sukun, tazdad, majzum dengan sukun juga. Kemudian yang kelima, kenapa ya jadi tazdad menggunakan fiil pakai huruf mudharah ta? Tajarib. Oh, failnya tajarib ya. Oh, namtat. Baik. Kemudian yang kelima, ma tadakhar min malika yanfa'ka. Ma tadakhar min malika yanfa'ka. Bentar. Tafsir qalilan. Tapi kita lanjutkan. Yang kelima, ma tadakhir min malika yanfa'ka. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Apapun yang engkau tabung atau engkau simpan dari hartamu, berupa hartamu, dari hartamu, yanfa'ka, akan bermanfaat bagimu. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Iddakhara yaddakhiru. Iddakhara yaddakhiru. Menyimpan. Dan untuk dhamir anta maka tadakhir, karena ada ma alat penjazam maka menjadi majzum. Majzum dengan sukun. Yanfa'ka, ya, fi'il yang kedua, ya, fi'il jawabnya, maka majzum dengan tanda sukun. Kemudian yang ke-6, ma tudayyi' min waqtika tandam alaihi. Ma tudayyi' min waqtika tandam alaihi. Apa saja yang engkau sia-siakan dari waktumu, engkau akan menyesalinya. Atau engkau akan menyesal akan hal tersebut.
Dhayya'a yudayyi'u, menyia-nyiakan. Dhayyi' masuk dhamir anta, yaitu dhayyi', ada ma alat penjazam maka disukunkan, majzum dengan tanda sukun. Kemudian tandam, nadima yandamu, menyesal, untuk dhamir anta, tandamu. Kemudian ada alat penjazam ma menjadi tandam, majzum bisukun. Kemudian yang ketujuh, ma tutlif taghram thamanahu. Ma tutlif taghram thamanahu. Apa saja yang engkau rusak, engkau harus membayarkan harganya. Artinya harus mengganti rugi dari nilai yang engkau rusaki. Tutlif, atlafa yutlifu. Atlafa wazan af'ala yuf'ilu. Atlafa yutlifu, merusak. Masukkan alat penjazam ma menjadi majzum bisukun. Tutlif. Kemudian taghram. Gharima yaghramu, ganti rugi. Maka taghram, dhamir anta di situ menjadi taghram, taghramu. Kemudian masuk alat penjazam maka menjadi taghram. Kemudian yang ke-8, ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Apa saja yang engkau infakkan di jalan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan tersebut. Tunfiq dari kata anfaqa yunfiqu, wazan af'ala. Anfaqa yunfiqu, masukkan dhamir anta menjadi tunfiqu. Ada alat penjazam menjadi tunfiq, majzum wa alamatu jazmihi sukun. Kemudian tujza dengan huruf illah pada akhirnya, huruf illah alif layyinah, alif bengkong ya. Nah, itu dalam kondisi mabni lil majhul, tujza. Maklumnya jaza yajzi, artinya membalas. Kemudian dimajhulkan menjadi yujza. Kemudian masuk dhamir anta menjadi tujza. Maka majzumnya ya, karena ada alat penjazam maka majzum dengan hadfu harfil illah atau hadful akhir. Insyaallah jelas ya. Nah, kemudian al-bahats, kita masuk di pembahasannya. Nah, tafadhol, silakan dibaca Mas Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahats taqaddam lana fil juz'il awwali anna inna tujzamu tajzimu anna in tajzamu fi'laini mudari'aini ويترتب حصول أولهما على حصول الثاني وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول. Baik, cukup dulu ya. Jazakallahu khair Mas Aditya. Ya, pembahasan taqaddama lana fil juz'il awwali, ya, telah lalu ya, yang telah kita bahas fil juz'il awwal, pada juz yang pertama, bahwasanya anna in tajzimu fi'laini mudhari'aini. Bahwasanya in itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yatarattabu husulu awwalihima ala husuli tsani. Ya, di mana ya, kejadian atau terjadinya kejadian yang pertama ya, itu berpengaruh pada kejadian yang kedua. Ya, maksudnya misalnya ma tunfiq fil khairi tujza bihi, ya, itu
Itu maksudnya yang husulu awwalihima, itu maksudnya yang ditunfiq. Ala husuli tsani itu yang tujza bihi. Itu maksudnya husulu awwalihima. Ya. Kemudian yang husuli tsani yaitu yang tujza bihi. Contoh ke-8 ya. Kita ambil contoh yang ke-8. Kemudian wahuna na'ti ala baqiyatil adawat. Dan sekarang di pembahasan ini na'ti kita bawakan ala baqiyatil adawat, pada alat-alat sisanya selain ini ya, yang ta'malu hadzal amala, yang alat-alat tersebut beramalan sebagaimana ya, tadi sebagaimana dengan dia beramalan tajzimu fi'laini mudhari'ain. Fanaqul, maka kita katakan, fadli dibaca Ummu Abdillah, maka kita katakan pada setiap contoh dari 4 contoh yang pertama yang telah lalu, yakni yang di atas ya, yastamilu ala fi'laini mudhari'aini. Tercakup di dalamnya ya dua fiil ya. Dari satu contoh ada fiil ya, ada 2 fiil ya. Nah, kemudian idza nadharna ilaihima min jihatil lafzi, maka jika kita pantau keduanya dari sisi lafaz, kita dapati wajadnahuma majzumaini, kita dapati bahwa keduanya dalam keadaan majzum. Lalu apa? Wa idza nadharna ilaihima min jihatil ma'na, jika kita tengok ya, keduanya dari sisi makna, kita akan temui wajadna anna husula awwalihima, kita akan dapati bahwasanya terjadinya fi'il yang pertama merupakan syarat terjadinya kejadian yang kedua. Misalnya contoh ya, man tunfiq fil khairi tujza bihi ya. Dengan tunfiq ya, tunfiq itu maka menjadi syarat dibalasnya ya, jadi syarat terjadinya tujza bihi ya. Seperti itu ya, itu maksudnya dari wajadna anna husula awwalihima syartun fi husulis tsani. Atau bisa kita katakan juga au anna husulas tsani jazaa'un li wuqu'il awwali ya. Atau kita katakan bahwasanya fi'il yang kedua bisa terjadi atau terjadi sebagai balasan ya dari terjadinya fi'il yang pertama. Ya, bagi misalnya kita ambil contoh yang kedua, contoh yang ke berapa ya? Pertama ya, contoh ya. Ya, fi'il yang kedua yadkham, terjadinya yadkham ya merupakan balasan akibat yufrid di situ, akibat ifrad di situ ya. Nah, itu maksudnya dari au anna husula tsani jazaa'un li wuqu'il awwali. Yadkham ya, gangguan pencernaan itu ya merupakan akibat atau balasan dari ifrad, dari yufrid itu ya. Itu maksudnya dari pernyataan itu. Nah, kemudian fal misalul awwalu, maka pada contoh fi'il yang pertama yufidu annal ifrad. Contoh yang pertama lihat al-amtsilah raqam 1 ya, yang pertama bahwasanya ifrad fil akli ya, berlebih-lebihan, ifrad pada makanan merupakan syarat dari terjadinya takhmah, yakni gangguan pada pencernaan ya, yadkham syartan fi husulit takhmah.
Atau bisa kita katakan au anna takhmata jazaa'ul ifrati fil akli. Bahwasanya gangguan pencernaan itu ya merupakan balasan dari berlebih-lebihan berlebih-lebihan pada makanan. Jazaa'ul ifrati fil akli. Lalu bagaimana? Wa min ajli dzalik yusamma al-fi'lul awwalu fi'lal syarti. Dan karena itu maka fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawabahu wa jazaa'ahu, dan yang kedua disebut dengan jawab syarat atau balasan ya. Jawab syarat biasanya disebut dengan jawab syarat atau jazaa'ahu. Lanjut, wa huna natasa. Mas Fahmi? Ada Mas Fahmi? Wujud Mas Fahmi? Wa huna natasa'alu, dan pada pembahasan ini ya kita bertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Malladzi aujaba jazmal fi'laini fi kulli misal? Apa yang sebenarnya yang menjadikan kedua fi'il itu jazm pada setiap contoh? Malladzi aujaba jazmal fi'lain? Apa yang menyebabkan jazmnya kedua fi'il tersebut? Ya. Wa malladzi afada tsanihima ala awwalihima? Dan apa yang yang kedua itu memberikan efek afada ala awwalihima pada contoh yang pertama. Inna idza ikhtabarna al-amthilata wahidan ya, jika kita sungguhnya kita jika bagaimana itu terjemahan ya, kita terjemahkan langsung ya, jika kita telisik contoh-contoh satu persatu, lam najid sababan, kita tidak akan temukan sebab-sebab selain masuknya man, siwa dukhuli man, fahiyya allati jazamat. Apa itu man ya? Fahiyya yaitu yang menjazmkan, berfungsi untuk menjazmkan. Wahiyya allati afadatis syarta, dan dia juga memberikan faedah syarat ya. Dia menjadikan atau memberikan faedah syarat. Oleh karena itu, karena memberikan faedah syarat, oleh karena itu disebut juga man disebut dengan alat syarat ya. Summiyat adata syartin jazimatan, disebut dengan alat syarat adata syartin jazimatan, yang menjazmkan. Baik, lanjut. Wa idza fahasna amma tadullu. Dibaca Apa? Ustaz. baik. Anda nggak terlalu paham yang sama yusama ini kan sumiyat ada tak kan majhul jadi kok jadi mansub ya? Naibul fa'ilnya. Misalnya summiyat hadhihi adat ya. Hadhihi adatu adata. Paham ya? Summiyat hadhihi adat. Ya betul. Jadi maf'ul bi kedua kan? Karena jadi summiyat, maka summiyat yang naibul fa'ilnya harusnya ada, dihilangkan sajalah. Nam. Kebanyakan kalau untuk summiyah itu sama yusami itu membutuhkan dua maf'ul bih. Menamakan sesuatu dengan apa kan, sepikian kan, maka dia butuh dua maf'ul bih. Nah, sudah pernah ya, sering kita ulangi kembali ya, misalnya usami, saya menyebutnya ya, usami hadhihi al-adata ya, berarti adata syartin jazimatan. Kan itu usami kan, failnya usami, kemudian kita majhulkan menjadi sumiyat. Nah, yang tadinya hadhihi al-adat
al-adata menjadi naibul fa'il, tadinya maf'ul bi menjadi ada hadhil adat. Nah, kemudian dihilangkan naibul fa'ilnya, bisa ya, langsung maf'ul tsani saja. Paham ya? Iya. Kemudian lanjut, wa idza fahasna jika kita ya, teliti lagi, amma tadullu alaihi kalimatu man, jika kita perhatikan pada hal-hal yang ya amma tadullu alaihi kalimat, dari hal-hal yang kalimat man yang dijelaskan oleh kalimat man, fi kulli misalin min amthilatil lati indana, pada contoh-contoh yang telah kita lewati. Ya, kalimat itu di situ jadi fa'il ya, dari tadullu. Cuma lebih enak diterjemahkan dengan majhul. Cuma terjemahan saja ya. Jika kita ya, misalnya kita lihat wa idza fahasna amma tadullu alaihi kalimat, jika kita perhatikan pada hal-hal yang kalimat man itu jelaskan, kan tidak kurang ini ya, maka kita terjemahkan, jika kita perhatikan wa idza fahasna, jika kita perhatikan baik-baik ya, pada hal-hal yang dijelaskan oleh kalimat man, fi kulli misalin min al-amthilati allati indana, pada contoh yang kita telah lewati, wa kadzalika fi kulli misalin ta'ti fi, dan begitu juga pada setiap contoh yang datang seperti contoh di atas. Itu masih wawunya masih wawu ataf ya. Nah, baru kita dapati jawabnya, wajadnaha la tadullu illa 'alal aqil. Nah, jadi jawab syaratnya ada di wajadnaha. Misalnya kalau mencari teks, kalau misalnya ada idza man ya kan, kalau ada syarat, maka kita harus cari jawabnya mana. Nah, seperti itu. Maka di sini wa idza ini kan syarat, maka kita harus cari jawabnya di mana ya. Oh, ternyata ada di wajadnaha la tadullu illa 'alal aqil. Nah, maksud dari wa kadzalika fi kulli misalin ta'ti fi, maksudnya ya, pada contoh-contoh yang ada mannya, namun tidak ada di contoh di atas, tidak ada di ke-8 contoh. Ya, maksudnya yang setipe dengan itu. Nah, kemudian jawabnya wajadnaha la tadullu illa 'alal aqil. Nah, kita akan temui bahwasanya dia menjelaskan hanya untuk yang berakal. Kita lihat situ ya, man. Itu semuanya untuk yang berakal. Berarti nanti konsekuensinya ada yang untuk tidak berakal. Ya, lanjut. Wa idza nadharna, afadat syarط kan? Syarط dia maf'ul bi. Nah, allati afadat man. Ya, man ini kan man huruf ya. Man ini memberikan faedah asy-syarط. Gitu ya. Baik, lanjut ya. Wa idza nadharna ila al-amthilatil arba'atil akhirah, jika kita perhatikan pada contoh 4 contoh yang terakhir, ya, berarti nomor 4 sampai 8, wajadna kulla misalin fiha mustamilan aidan ala fi'laini mudhari'aini majazumaini. Kita akan dapati setiap contoh tersebut tercakup juga dua fi'il yang dimajzumkan, dua fi'il mudhari yang dimajzumkan. Lalu husulu awwalihima syartun fi husuli tsanihima ala nahwi ma taqaddama. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejadian yang pertama merupakan syarat dari terjadinya fi'il yang kedua, sebagaimana contoh yang telah lalu, ada nahwi ma taqaddama.
Lanjut. Wa idza tasaalna huna aidan, maka kita akan bertanya-tanya pula, ya. Mal ladzi aujaba jazmal fi'laini fi kulli mithal? Apa yang menyebabkan jazm pada kedua fi'il pada masing-masing contoh? Ya. Wa mal ladzi afada syart? Lalu apa yang memberikan efek syarat? Ya. Ya. Afada syart, ya, memberikan faedah syarat. Lam najid sababan siwa dukhuli ma. Kita tidak akan temui sebab-sebabnya kecuali masuknya ma. Fahiya idzan kaman tajzimu mudhari'aini wa tufidu syarta. Oleh karena itu, ya, maka dia adalah seperti man, seperti alat man, ya. Dia menjazamkan dua fi'il mudhari' dan memberikan faedah syarat. Itu bermakna syarat. Ghairu annaha tadullu daiman ala ghairil aqil. Hanya saja ma ini, ya, tadullu daiman selalu menjelaskan untuk ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau tadi man untuk yang berakal, sekarang ma untuk yang tidak berakal. Hadza wa hunaka, ya. Hunaka adawatun ukhra, adawatun ukhra, alat-alat yang lain, ya, adawatun ukhra. Nah, maka ini dan di sana, ya, di tanah mana ini, ya, jadi maksudnya contoh di bawah ini, ya. Hunaka adawatun ukhra ta'malu hadzal amala wa tufidu asy-syart. Yang beramalan seperti amalan ma dan man ini dan memberikan faedah syarat. Ilaika, dan, ya, untukmu bayanuha, penjelasan dan keumuman, wa ijmalu ma'aniha, dan keumuman makna-maknanya. Ya, apa saja itu? Izma. Ada yang namanya, ada wat namanya izma. Apa dia? Ya, seperti apa dia? Wahiyya kain, seperti in. Ya, ingat in, jika tufidu syarta, memberikan faedah syarat. Wa misaluha, dan contohnya, izma taf'al syarran tandam. Apapun keburukan yang engkau kerjakan, engkau akan menyesal. Taf'al itu fi'il mudhari' jadi majzum karena ada izma. Kemudian tandam fi'il mudhari', ya, jawabnya, maka dia juga jadi majzum dengan sukun. Kemudian mahma ada alat yang kedua namanya mahma. Apa dia? Wahiyya li ghairil aqil kama. Maksudnya kama itu, ya, kama seperti ma, ya. Dia untuk tidak berakal seperti, ya, ma. Wa misaluha, contohnya, mahma tunfiq fil khairi yukhlifhu Allahu. Mahma tunfiq fil khairi yukhlifullah. Apapun yang engkau infakkan di jalan kebaikan, Allah akan membalasnya, maka Allah akan membalasnya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya mata. Mata, bagaimana dia? Wahiyya lizaman, untuk waktu. Kita langsung contoh, misaluha mata yusafir akhi usafir ma'ah. Kapanpun saudaraku bersafar, aku akan bersafar dengannya, aku akan ikut dengannya. Maka yusafir di situ majzum, sama seperti usafir juga. Usafir dia jadi jawabnya, ya. Usafir jadi syaratnya. Itu untuk zaman, untuk waktu. Nah, begitu juga dengan ayyana, wahiyya lizaman, untuk zaman juga, untuk waktu. Misaluha ayyana tunadi ujibka. Nada yunadi. Nada yunadi. Yunadi dia ada huruf illah. Huruf illah di akhirnya, huruf illah ya. Maka karena majzum maka dihapus huruf illahnya. Dan dalamnya ada dhamir anta. Tunadi, ya. Kapanpun kamu memanggil,
ujibka. Ini juga ajaba yujibu. Ajaba yujibu karena ada ya dan ba yang sukun, maka ya-nya dihapus. Ujibka. Ujibka majzum dengan tanda sukun. Nah, kemudian aina wa hiya lil makan. Ini untuk tempat. Nah, kalau tadi kan kapanpun, untuk waktu kapan. Berarti kalau tempat berarti dimanapun ya. Dimanapun, dimana saja. Misaluha contohnya aina tadhhab ushibuka. Ashaba yushibu ya. Ashaba yushibu. Kena dhamir ana menjadi ushibu. Kemanapun atau dimanapun sama ya. Kemanapun atau dimanapun kamu pergi, engkau pergi, aku akan menemanimu. Ushibuka, ushibiki. Aku akan menemanimu. Kemudian sama anna masih lil makan, wahiyya lil makan. Misaluha anna yanzil dzul ilmi yukram. Anna dimanapun yanzil berada, yanzil kemanapun atau dimanapun dzul ilmi pemilik ilmu itu berada, yukram dia akan dimuliakan. Anna yanzil dzul ilmi yukram. Nah, dimanapun dzul ilmi itu berada, yang pemilik ilmu, orang yang berilmu itu berada, yukram dia akan dimuliakan. Baik. Jazakallahu khair. Haitsuma wa hiya lil makan. Nah, masih untuk lil makan, untuk tempat, berarti terjemahannya memakai di mana saja. Wa misaluha contohnya haitsuma yanzil matarun yanmuz zar'u. Nah, dimanapun hujan itu turun, maka tanaman itu akan subur. Yanmu subur ya. Nama yanmu dengan waw harfu illah, dengan waw, maka ketika dia jazm dihapus haruf ilahnya. Haitsuma yanzil matrun yanmuz zar'u, maka tanaman itu akan subur. Nah, kemudian kaifama wahiyya lil hal, untuk keadaannya, untuk keadaan. Wa misaluha contohnya kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Nah, kaifama bagaimanapun tu'amil dalam gimana Pak? Kaifama tu'amil shadiqaka, bagaimanapun engkau bermuamalah, berinteraksi dengan temanmu atau memperlakukan temanmu, maka temanmu akan memperlakukan sebagaimana yang engkau perlakukan. Seperti itu. Kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Nah, maka di situ tu'amil majzum karena ada kaifama, majzum dengan tanda sukun. Kemudian fi'il jawabnya ada yu'amil ya, fi'ilnya dhamir mustatir, kembalinya ke shadiquka ya. Kemudian ayyu bagaimana dia? Wahiyya tasluhu di jami'il ma'anil mutaqaddimati. Nah, dia cocok, dia bisa saja atau cocok saja di jami'il ma'anil mutaqaddimati, untuk seluruh makna yang telah lalu. Ya, bisa kita pakai, maksudnya bisa kita pakai untuk di mana saja, apa saja. Nah, seperti itu ya. Wa misaluha contoh ayyu bustanin tadkhul tabtahij. Di mana saja, kita pakai di mana ya? Di mana saja kebun yang engkau masuki, tabtahij, engkau akan merasa takjub atau ya senang, takjub. Ibtahaja yabtahij, merasa bahja. Kau akan merasa bahja, tabtahij, takjub. Nah, ini ayu sesuai dengan namanya
ya tasluhu li jami'il ma'ani. Dia cocok untuk semua makna yang telah lalu. Ya, contoh mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Bisa kita terjemahkan kapan saja, di mana saja, apapun ya. Nah, contoh misalnya kalau kita mau pakai kapan saja ya. Nah, misal ya, ayyu waqtin. Nah, seperti itu. Ayyu waqtin tadhhab ushibuka. Nah, misalnya seperti itu. Jadi begitu, ayyu waqtin tadhhab ushibuka. Kapanpun, nah, di waktu apapun engkau pergi, aku akan menemanimu. Misalnya untuk apapun bermakna ma ya. Seperti ma misalnya. Ayyu syai'in tunfiq fil khairi yukhlifhu Allah. Nah, ayyu syai'in tunfiq, apapun yang engkau infakkan, sedekahkan fil khair, pada jalan kebaikan, Allah akan membalasnya. Nah, seperti itu ayyu syai'in. Nah, kemudian untuk tempat misalnya ayyu makanin yanzil matarun yanmuz zar'u. Seperti itu ya. Dan ayyu makanin yanzil dzul ilmi yukram. Ayyu makanin yanzil dzul ilmi yukram. Seperti itu ya. Maka maksud dari ayyu bisa dipakai untuk semua makna ya, seperti itu. Ya, kita tambahkan saja ayyu waqtinka, atau ayyu syai'in, atau ayyu makan. Itu akan sama dengan ya masing-masing. Kalau untuk mata gimana ya Tat ya? Ya, ayyu waqtin kan? Itu jadi iya. Ya, ayyu waqtin ya. Mata kapanpun. Waktu apa saja ya, maksudnya kapanpun. Akhir kaidahnya al-adawatul lati tajzimu fi'laini, alat-alat penjazam dua fi'il apa saja itu ya, isnata asyrata adatan. Ya, ada 12 macam alat. Apa saja itu? In dan izma. In dan izma. Nah, keduanya ini yakni iz dan izma, in dan izma adalah huruf. In dan izma dia adalah huruf. Dan man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, wa haitsu, ma, kaifa, ma, ayyu. Nah, itu semua adalah isim. Tinggal dihafalkan saja ya, insyaallah mudah. Ya, in izmama, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsu, ma, kaifa, ma, ayyu. Sehingga ketika kita membaca teks-teks jadi gampang. Misalnya kalau ketemu fi'il mudhari, ya tinggal cari, udah sampaikan. Apa yang dibahas pertama tadi in nggak ada di contoh ya? Iya, karena ada di juz awal kan pembahasannya kan. Taqaddama lana fil juz'il awal anna in, ada di juz awal. Kita cukupkan sampai sini ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, Anda tawarkan untuk hari Sabtu apakah bisa? Dulu yang bisa kita pelajari hari ini ya, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari diri Anda pribadi sendiri dan juga dari syaitan. Anda mohon ampun kepada Allah akan kesalahan tersebut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.